Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Kinkin Yuliati dengan judul penelitian kualitatif Analisis Frame Setting Media TV One terhadap isu LPDP. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Perkenalkan, nama saya Mutia Fisfadilah dengan NIM 1410624073 dan rekan saya Kaila Nawal Anantri Syahrani dengan NIM 1410624042. Dalam penelitian ini, kami berupaya memahami bagaimana media, khususnya TV One, membingkai atau mengkonstruksi pemberitaan terkait isu LPDP. Hal ini penting karena media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu isu. Melalui pendekatan kualitatif, kami menganalisis isi pemberitaan untuk melihat sudut pandang, penekanan yang digunakan oleh media tersebut. Selanjutnya, kami akan memaparkan latar belakang rumusan masalah hingga hasil analisis dari penelitian yang telah kami lakukan. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah video dari isu LPDP yang disiarkan oleh TV One. Pemirsa, seorang alumni penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaning Tias, menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang diunggahnya viral di media sosial. Dalam video berdurasi singkat itu, Tias memamerkan momen anaknya berhasil mendapatkan status warga negara asing. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget. Gelombang kritik menghujani Dwi Sasetyaningsih, seorang alumni beasiswa LPDP. Dia dianggap lintah uang rakyat karena memamerkan momen anaknya berhasil mendapatkan status warga negara asing sekaligus menjelekan Indonesia. Kontroversi memuncak saat Tias dianggap bangga dengan status anaknya, sementara ia menerima fasilitas studi dari negara. Banyak warganet yang mengira ia tidak kembali ke Indonesia atau kabur dan tidak berkontribusi setelah lulus. Kasus ini langsung memicu diskusi panas soal komitmen penerima LPDP, di mana masyarakat menuntut penerima LPDP untuk berkontribusi penuh dan tidak menjelekan negara. Namun di sisi lain, ada pembelaan mengenai hak pribadi individu, termasuk kewarganegaraan anak dan tempat tinggal setelah kewajiban kembali selesai. Tias pun merespon dan meminta publik untuk tidak mencampur adukan beasiswa yang diterimanya dengan kehidupan pribadinya. Namun kasus ini menjadi cermin bahwasannya ekspektasi masyarakat sangat besar terhadap penerima beasiswa uang negara ini. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyesalkan tindakan alumni penerima beasiswa LPDP Dwi Sasetyaning Tias yang enggan menjadikan anaknya WNI. Purbaya akan memblacklist mereka dari instansi pemerintahan dan meminta uang beasiswa dikembalikan. Tadi dengan suami terkait ya, dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Yang begitu itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist ya. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kami lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya.
udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA. Baik, kita akan masuk ke pendahuluan. Oke, yang pertama adalah latar belakang penelitian. Media massa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk realitas sosial melalui framing. Framing mempengaruhi cara masyarakat memahami dan juga menilai dari suatu isu. Salah satu proses pentingnya adalah frame setting, yaitu bagaimana media mempengaruhi persepsi dari audiens. Baru-baru ini terdapat isu yang sedang viral, yaitu mengenai program LPDP. Program LPDP merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendanaan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Baru-baru ini muncul isu mengenai penerima LPDP yang tidak kembali ke Indonesia setelah melakukan masa studinya. Media membingkai isu ini sebagai penyimpangan individu dan juga kelemahan akan sistem pengawasan kebijakan. Isu LPDP ini menjadi sensitif karena berkaitan dengan dana publik, menyangkut loyalitas terhadap negara yang dapat memicu respon emosional dari masyarakat. Permasalahan implementasi kebijakan ini dikarenakan koordinasi antara lembaga yang kurang optimal dan juga lemahnya monitoring dan evaluasi yang berpotensi menyebabkan penyimpangan terhadap individu. Media seperti TV One berperan penting dalam membingkai isu LPDP ini. Framing media dapat mempengaruhi publik dan juga mempengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah. Penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana pengaruh framing media terhadap persepsi masyarakat dan juga memahami hubungan media, kebijakan publik, dan juga opini publik. Berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana frame setting dalam pemberitaan isu LPDP di TV One mempengaruhi audiens. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis bagaimana TV One menetapkan frame atau frame setting dalam pemberitaan mengenai isu LPDP. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi elemen-elemen pemberitaan yang memengaruhi interpretasi audiens terhadap isu LPDP. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga untuk menjelaskan bagaimana frame yang disajikan TV One membentuk persepsi, penilaian, serta makna yang diterima audiens mengenai isu LPDP. Lalu ada manfaat hasil penelitian. Manfaat hasil penelitian terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat akademis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat akademis diantaranya yaitu untuk mengembangkan teori framing, khususnya frame setting. Yang kedua, menambah literatur tentang peran media televisi dalam membentuk pemahaman publik. Yang ketiga, yaitu untuk menjadi rujukan bagi studi efek framing pada isu kebijakan publik. Dan yang terakhir, untuk memperkuat pemahaman tentang hubungan struktur berita dan juga pembentukan makna audiens. Lalu selanjutnya ada manfaat praktis. Manfaat praktis untuk meningkatkan literasi media masyarakat. Yang kedua, untuk memberi masukan untuk pemberitaan yang lebih berimbang. Yang ketiga, membantu lembaga pemerintah termasuk LPDP dalam strategi komunikasi publik. Dan yang terakhir yaitu untuk menjadi referensi penerapan konsep frame setting bagi akademisi. Selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama membahas konsep.
Konsep ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu interpretasi isu, yang kedua yaitu aktivasi skema, dan yang terakhir efek kognitif dan afektif. Interpretasi isu. Interpretasi isu merujuk pada bagaimana audiens memahami, memaknai, dan menafsirkan isu yang diberitakan oleh media. Interpretasi ini bukan sekedar proses menerima informasi, tetapi merupakan hasil interaksi. Hasil interaksi ini merupakan hasil interaksi antara isi pemberitaan yang telah dibingkai media dan cara berpikir audiens. Bingkai pemberitaan seringkali dibentuk oleh posisi ideologis organisasi media atau jurnalis. Setiap media dapat membingkai peristiwa secara berbeda berdasarkan perspektif politik, budaya, atau ekonomi yang mereka miliki, sehingga menghasilkan interpretasi yang beragam atas peristiwa yang sama. Laporan berita tidak merefleksikan realitas secara objektif dan netral, melainkan mengonstruksi realitas melalui proses seleksi, penekanan, dan penghilangan informasi tertentu yang akhirnya membentuk pemahaman audiens terhadap suatu peristiwa. Penyajian yang berbeda dari pesan yang sama dapat mengaktifkan skema interpretatif yang berbeda pada audiens dan menghasilkan perbedaan interpretasi terhadap pesan tersebut. Maka dari itu, interpretasi isu menjadi variabel penting karena melalui pemaknaan inilah audiens membangun persepsi awal mengenai isu LPDP, apakah positif, negatif, atau problematis. Selanjutnya yaitu ada aktivasi skema. Aktivasi skema merupakan proses ketika bingkai media mengaktifkan struktur pengetahuan atau kognitif skema yang sudah tersimpan dalam memori audiens, sehingga mereka menggunakan skema tersebut untuk memahami dan menafsirkan informasi yang diterima. Media tidak menyajikan pesan secara kosong, tetapi mengaktifkan struktur kognitif audiens yang sudah ada, yang kemudian memengaruhi cara mereka memproses konten berita. Nah, skema ini dipahami sebagai template of reality atau pola pengetahuan yang digunakan oleh individu untuk menafsirkan bahwa pesan media ini. Skema ini akan diaktifkan ketika audiens menerima informasi baru, sehingga mereka dapat mengisi kekosongan makna dan menyesuaikan informasi tersebut dengan pengetahuan yang telah tersimpan sebelumnya. Dalam konteks framing media, skema membantu audiens mengurai bingkai media dan memahami isu yang diberitakan. Aktivasi skema menghubungkan antara pesan media dan respon kognitif audiens, sehingga berperan penting dalam membentuk bagaimana audiens memahami isu LPDP melalui konteks yang ditawarkan media. Dan yang terakhir dari konsep yaitu konsep efek kognitif dan afektif. Efek kognitif ini merujuk pada perubahan dalam cara individu memahami, menilai, atau memproses suatu informasi setelah mereka terpapar pesan media tertentu. Perubahan ini dapat berbentuk penyesuaian pengetahuan, pembentukan pemahaman baru, dan atau pergeseran dalam cara menilai suatu isu. Menjelaskan efek kognitif dan afektif ini menjelaskan bahwa paparan media dapat mempengaruhi proses kognitif dengan mengarahkan perhatian, merangsang evaluasi ulang, serta menimbulkan bias penilaian tertentu dalam diri audiens. Sebaliknya, efek afektif merujuk pada reaksi emosional atau perasaan yang muncul dalam diri audiens setelah menerima suatu pesan atau informasi. Reaksi ini dapat berupa rasa marah, takut, cemas, bahkan bangga, simpati, atau emosi lain yang dipicu oleh karakter pesan yang diterima.
Geise tahun 2025 menemukan bahwa konten media dapat menimbulkan respon emosional tertentu tergantung bagaimana informasi itu dikemas dan aspek mana yang paling menonjol sehingga menarik perhatian emosi audiens. Dalam frame setting, keduanya itu berfungsi tidak hanya memengaruhi cara audiens berpikir kognitif, tetapi juga bagaimana mereka merasakan afektif terhadap isu LPDP tersebut. Selanjutnya ada review literatur. Review literatur ini yaitu berisi penelitian terdahulu, umumnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan model framing Eijkman untuk melihat bagaimana media ini membingkai suatu isu. Persamaannya terletak pada kajian framing media, sedangkan perbedaannya ada pada objek dan konteks penelitian. Penelitian ini lebih menekankan pada frame setting, yaitu pengaruh framing terhadap kognisi dan emosi audiens pada isu LPDP di media TV One ini. Berikutnya adalah teori. Dalam studi komunikasi massa, framing merupakan konsep penting untuk memahami bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap suatu isu. Salah satu teori framing yang paling banyak digunakan adalah teori dari Robert Eijkman. Menurut Eijkman, framing terjadi ketika media memilih aspek tertentu dari realitas dan menonjolkan dalam teks komunikasi sedemikian rupa sehingga mempromosikan definisi masalah tertentu, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan juga rekomendasi dari solusi untuk item yang dijelaskan. Eijkman menyarankan bahwa sebuah bingkai mendorong audiens untuk membuat koneksi asosiatif antara suatu masalah dan pertimbangan tertentu yang relevan dengan definisi, penyebab, implikasi, dan solusinya. Keempatnya berfungsi sebagai kerangka bagi audiens untuk memahami dan mengevaluasi isu yang disajikan. Sementara itu, konsep frame setting merupakan perpanjangan dari teori framing yang menekankan hubungan antara media dan audiens. Frame setting menyatakan bahwa cara media menyajikan suatu isu tidak hanya membentuk bagaimana isu itu dimaknai, tetapi juga mempengaruhi efek kognitif dan afektif audiens. Dengan kata lain, media tidak sekedar melaporkan fakta, namun mereka juga mengatur bingkai yang akan menentukan apa yang diperhatikan audiens, bagaimana mereka menafsirkan masalah, dan bagaimana perasaan mereka terhadap isu tersebut. Konsep ini sejalan dengan kerangka Eijkman, di mana definisi masalah, penyebab, penilaian moral, dan solusi yang disorot media secara langsung membentuk persepsi publik melalui mekanisme frame setting. Berikutnya adalah variabel. Variabel dari penelitian ini adalah frame setting. Frame setting adalah proses di mana frame media mempengaruhi pembentukan frame dalam pikiran audiens. Frame setting adalah proses bagaimana media mempengaruhi persepsi publik tentang isu tertentu dengan menekankan atribut atau aspek tertentu dari isu tersebut. Penelitian dalam studi framing menunjukkan bahwa cara penyajian informasi yang sama secara faktual tetapi di bingkai berbeda dapat mengubah bagaimana orang memproses informasi secara kognitif dan bagaimana mereka merasakan isu tersebut secara emosional. Dalam efek framing, perbedaan dalam penekanan atau sudut pandang pesan dapat mempengaruhi cara audiens menilai, memutuskan, dan merespon isu tertentu meskipun konten dasarnya identik. Dengan kata lain, framing bukan hanya menonjolkan fakta, tetapi juga dapat mempengaruhi evaluasi kognitif dan reaksi afektif terhadap pesan karena cara penyampaian informasi itu sendiri. Ini mirip dengan konsep agenda setting, tetapi fokusnya bukan pada isu secara keseluruhan, melainkan pada atribut dari isu.
Nama Dwi Sasetyaning Tias, alumni penerima beasiswa LPDP, mendadak viral di media sosial. Setelah sebuah video unggahan tentang anaknya yang menjadi warga negara Inggris memicu kontroversi dan sorotan tajam publik. Kontroversi memuncak saat Tias dianggap bangga dengan status anaknya, sementara ia menerima fasilitas studi dari negara. Ucapan Tias dalam video tersebut juga dinilai merendahkan identitas kebangsaan Indonesia. Kasus ini langsung memicu diskusi panas soal komitmen penerima LPDP, di mana masyarakat menuntut penerima LPDP untuk berkontribusi penuh dan tidak menjelekkan negara. Namun di sisi lain, ada pembelaan mengenai hak pribadi individu, termasuk kewarganegaraan anak dan tempat tinggal setelah kewajiban kembali selesai. Tias pun merespon dan meminta publik untuk tidak mencampur adukan beasiswa yang diterimanya dengan kehidupan pribadinya. Melalui laman media sosial miliknya, ia pun meminta maaf. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa beasiswa bukan sekedar tiket pendidikan ke luar negeri, melainkan amanah yang melekat seumur hidup. Jika dibiayai oleh uang rakyat, bukankah semestinya rasa hormat pada negeri ini juga dijaga? Ya, udah ngobrol di luar. Yang ngebahas yang lagi ramai jadi polemik. Seru nih, ngobrol sama orang-orang pinter begini nih luar biasa. Oke, jadi kita memang akan membahas hal ini dengan beberapa pihak. Seperti salah satunya ya dari unsur LPDP-nya sendiri ya Mal ya. Tapi kemarin produser kami menghubungi dari pihak LPDP, informasinya hari ini itu akan ada semacam media briefing, artinya kita nih media diundang lah begitu untuk mungkin bertabayun kali ya, memberikan penjelasan dan lain sebagainya. Kita hormati itu, tapi yang jelas pagi ini kita juga sudah hadir dengan sejumlah narasumber. Ada Afdal Fikri Nasir, ini alumni LPDP, dan juga Reza Fahlevi, juga sama nih, alumni LPDP. Selamat pagi, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, Mas. Kalau boleh tahu nih, perkenalkan dulu kalau Afdal ini LPDP tahun? Aku tahun 2023 berangkatnya. 2023. Ya. Oke, ke di mana? Ke Melbourne. Melbourne. Kalau Reza, dokter ya? Ya, saya dokter spesialis. Dulu LPDP-nya 2016. 2016. Ambil spesialis di FKUI. Oke. Nah juga ada Pak Muhammad Sarmuji nih teman-teman. Ada Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI yang juga Sekjen Partai Golkar ya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Sarmuji. Gimana kabarnya? Salam Mas Arif. Waalaikumsalam. Makasih Mas Arif. Ya, terima kasih juga waktunya Pak Sarmuji. Lagi nggak enak badan tapi kita paksa untuk muncul. Oke, tapi sebentar sebelum ke Pak Sarmuji ini saya ke Afdal terlebih dahulu. Afdal, komentar Anda dulu deh mungkin ya sama Reza. Hiruk pikuk yang terjadi 1, 2 hari, 3 hari kebelakangan ini. Menurut Anda seorang penerima LPDP lah ya, ini kita bicara opini dulu nih ya. Pantas gak melakukan hal itu? Itu dulu aja deh pertanyaan saya. Siapa dulu nih? Afdal dulu. Oke. Anda mengikuti dong pasti kan? Ya. Oke. Kurang lebih mengikuti. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Kalau secara personal, menurut saya sangat menyayangkan pertama. Menyayangkan? Iya, menyayangkan. Karena kita lihat konteks dari apa yang diucapkan gitu kan ya. Saya secara personal bicara Anda lah. Iya. Secara personal saya setuju untuk menjaga kebebasan berpendapat. Oh gitu. Ya. Tapi di lain sisi tentu juga ada batasan-batasan juga gitu. Dan status dari Mbak DS tersebut gitu kan itu yang dipermasalahkan sebenarnya kan. Di mana dia berada, terus apa isu yang diangkat gitu.
Jadi sebagai sesama awardee, saya melihatnya awardee istilahnya ya. Iya, penerima beasiswa dan alumni. Saya melihatnya ada moral yang tersentil gitu kan ya. Karena kita mendapatkan beasiswa itu sebenarnya dititipkan oleh masyarakat Indonesia gitu kan. Harapan-harapan masyarakat itu dititipkan sehingga kita bisa membawa perubahan ataupun impact nantinya dari ilmu gitu. yang kita dapat Iya, itu, benar kan sekali. gitu. Iya. Nah, artinya begini, kalau bisa, jadi Anda kalau saya tangkap tuh pernyataan Anda tuh begini, meskipun saya dibiayai oleh rakyat Indonesia selama 1,5 tahun di Melbourne ya, Australia begitu, tapi saya wajib untuk menjaga moral, etika begitu, baik itu dalam menyampaikan pendapat, pandangan pribadi dan lain sebagainya. Anda melihat seperti itu. Meskipun kan kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat itu kan memang diatur dan diberikan kesempatan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Saya setuju sekali. Tapi balik lagi ya, sebagai orang yang dipilih gitu kan, untuk dititipkan harapan yang besar gitu dari masyarakat Indonesia, tentu ada ekspektasi tertentu gitu yang diharapkan gitu. Mau tidak mau itu terjadi gitu. Jadi ya di satu sisi apa yang kita lakukan di publik itu tentu menjadi bahan sorotan dan parameter tersendiri bagi orang-orang yang look up atau melihat ke kita gitu. Anda tersandra nggak? Tersandra jujur enggak. Saya malah bersyukur. Malah bersyukur. Bersyukur karena dipercaya untuk dititipkan amanah ini. Gitu. Oke, saya mau ke Dr. Reza deh. Iya. Kalau secara formal, award di LPDP itu sebenarnya punya kewajiban secara tertuliskah terkait kebangsaan atau hanya kewajiban untuk pulang dan mengabdi dengan syarat 2N+1 itu? Ya baik ya, jadi kalau misalnya memang kita lihat persyaratan-persyaratannya itu memang ada ya tertulis gitu bahwa kita wajib mengabdi. Boleh tahu nggak apa sih poinnya kalimatnya? Ya, jadi kebetulan saya kan kalau dalam negeri ya, kalau dalam negeri kita memang harus bekerja di dalam negeri gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman di luar negeri mereka ada kewajiban 2N+1 untuk mengabdi, tapi memang mengabdinya itu masih agak apa ya, misalnya nggak spesifik di mana, tapi di Indonesia untuk membangun Indonesia, karena bagaimanapun kan memang ini uang dari pajak, uang dari rakyat gitu ya, gitu. Nah, tapi sebenarnya mengenai terkait nasionalisme sendiri gitu ya, jadi menurut saya dari proses seleksi, kemudian juga setelah kita lulus seleksi, itu kita ada pembekalan dulu, namanya persiapan keberangkatan. Sebenarnya pada saat persiapan keberangkatan itu awardee itu sudah dibekali sebenarnya tentang nasionalisme gitu ya. Jadi kita kita ada di sekolah tuh ada penataran P4 kayak gitu-gitu. Ya semacam itu gitu ya. Beberapa hari kita dibangkitkan nasionalismenya dan lain gitu ya. Jadi memang diharapkan untuk bisa nanti berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dalam bentuk apapun dalam kapasitas masing-masing ya artinya gitu. Nah itulah yang membuat saya akhirnya setelah saya lulus LPDP saya merasa wah memang saya ada hutang nih untuk masyarakat Indonesia gitu. Makanya akhirnya saya bekerja di rumah sakit pemerintah, kemudian jadi dosen juga di FKUI gitu ya sebagai wujud pengabdian lah gitu untuk masyarakat Indonesia. Sudah selesai gitu. saat ini masa 2N+1 itu? Oh sekarang masih dalam tahap. Masih dalam tahap tahap kan, itu? Saya sekolah spesialis 4 tahun, berarti kalau 2N+1 itu 9 tahun. Sekarang sudah 5 tahun lulus dan bekerja di rumah sakit. Tapi ada nggak sih perbedaannya setelah kita menyelesaikan kewajiban 2N+1 itu, setelah itu kita bisa ngapa-ngapain atau ada nggak? Nah itu sih sebenarnya tidak balik lagi ke masing-masing individu gitu ya gitu. Apa targetnya, apa tujuannya gitu. Kalau memang saya misalnya memang pengen jadi dokter spesialis ya memang harus mengabdi ke atau masyarakat. mungkin kayak kata Arif Adil tadi kita sudah terikat nih ketika kita menjadi award di LPDP. Kita tersandra menjadi duta bangsa begitu ya, duta LPDP. Awardee itu selalu melekat gitu. Kalau misalnya kita lihat banyak di sosmed misalnya awardee PK berapa gitu ya. Dan kita juga ada perkumpulan dan lainnya sebenarnya dalam terikat artinya masih ada batin ya secara mental lah kita ada untuk benang merah di antara kita gitu. LPDP. Karena pengabdian itu tadi gitu kan. Ya. Anda pengabdian di mana, Abdul? Saya kebetulan bekerja di Jakarta sekarang. Oke. Ya.
Artinya masih dalam konteks 2N+1 itu kan? Atau udah selesai? Iya, 2N+1. 2N+1 juga. Bergerak di bidang apa sih kalau boleh tahu? Di industri. Ilmu yang Anda ambil di sana dengan pengabdian Anda di sini? Oke, kebetulan saya waktu itu ngambil master mengenai energy systems. Sekarang saya berkarir di industri hulu migas. Oke. Iya. Nggak jauh beda 11-12 sama DS dong berarti ya? Relate. Iya, bedanya DS tetap di sana, Anda kembali di sini gitu. Oke, mungkin kita minta tanggapan dari Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, mungkin Anda bisa menanggapi polemik yang terjadi. Karena ini kan dana LPDP berasal dari dana publik. Apakah menurut Anda apa yang dilakukan oleh salah satu award ini memang tidak sesuai dengan tujuan ya dari LPDP ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kasus ini itu harus menjadi cermin bagi kita untuk melakukan reformasi yang lebih fundamental di LPDP. Dana yang dihimpun di LPDP itu makin lama makin besar. Tahun 2025 saja itu sudah 180 triliun dana abadi pendidikan itu. Pada waktu saya pernah bicara tahun 2022, dana pendidikan tahun 2021 itu masih 90 triliunan. Sekarang sudah 2 kali lipatnya. Tentu amanah dana yang sangat besar itu harus lebih tepat sasarannya. Karena tujuan LPDP itu selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, juga ada tujuan yang lain, yaitu tujuan untuk pemerataan pendidikan atau bahkan afirmasi di sini. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya ya, dan itu tercermin sekali dari komentar-komentar yang masuk di Instagram saya dan media sosial saya yang lain, itu memang untuk urusan pemerataan akses pendidikan atau afirmasi itu jauh sekali tertinggal. Itu yang saya sampaikan sejak tahun 2022, tolong mekanisme pemberian LPDP itu harus direformasi. Karena selama ini penerima LPDP, saya nggak tahu Pak Afdal dan Mas Reza dan Mas Afdal ini kelihatannya memang orang baik bener ini. Mudah-mudahan karirnya sukses. LPDP yang penerima LPDP sebagian besarnya itu adalah orang-orang yang sudah berada dalam posisi kelas menengah ke atas. Dan itu sangat wajar kalau tidak ada afirmasi. Kenapa kok sangat wajar? Karena persyaratan untuk memperoleh LPDP itu sangat ketat, terutama sekali pada kemampuan bahasanya. Orang yang memiliki kemampuan bahasa yang sangat tinggi menjadi persyaratan LPDP itu hampir bisa dipastikan adalah orang yang memang kelas menengah ke atas. Kenapa? Untuk bisa mencapai ke level itu saja, itu harus ada pembiasaan, bahkan sebagainya mungkin sekolah di sekolah internasional, harus kursus bahasa Inggris yang bagus. Bahkan untuk tes saja, tesnya itu mahal. Untuk tes bahasa Inggris sebagai persyaratan LPDP itu minimal antara 3 sampai 3,5 juta rupiah sekali tes. Itu nggak mungkin orang yang pekerja buruh yang orang tuanya UMR bisa ikut tesnya saja sudah sulit itu. Sehingga hampir bisa dipastikan kalau itu terus-menerus polanya dipakemkan nggak seperti itu, tujuan afirmasi hampir mustahil untuk bisa tercapai. Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, orang kaya seperti dalam kasus ini udah terbiasa punya opsi, punya pilihan yang banyak. Sehingga di dalam konteks nasionalismenya juga itu sudah punya opsi yang banyak. Mau jadi warga negara Indonesia, mau jadi warga negara asing, mereka sudah terbiasa memiliki opsi sejak dia di dalam kehidupannya sehari-hari. Mau makan barbeque ada, bisa. Mau makan tempe sekali-kali juga bisa.
mau makan sop buntut juga bisa. Tetapi orang kecil, orang kebanyakan sudah terbiasa tidak punya opsi. Sehingga kalau negara memilihkan opsi, kamu harus tinggal di Indonesia ya, kamu harus bekerja untuk Indonesia ya, mereka pasti akan ikut opsi itu. Tetapi bagi orang yang sudah terbiasa memiliki opsi, ya dia eh, keterikatannya itu sebenarnya keterikatan yang memang tertulis saja. Tetapi saya yakin bagi orang yang baik, yang nasionalismenya baik, terutama yang berasal dari kalangan masyarakat ke bawah, apa yang dipilihkan oleh pemerintah, oleh negara, itu akan dituruti, bahkan mungkin lebih dari itu. Kalau persyaratannya itu dua kali N+1, dikasih opsi jangankan 2, N+1, dikasih opsi kamu harus tinggal di Indonesia seumur hidup, ya pasti mau juga. Karena mereka sudah terbiasa tidak memiliki opsi, dan apabila dipilihkan opsi yang baik seperti itu, pasti dia akan ikut opsi dari negara. Oke, baik. Pak Sarmuji, mungkin pasca polemik ini apakah nantinya DPR akan mendorong adanya evaluasi skema dari LPDP saat salah ini? satu tadi Pak Sarmuji sampaikan gitu kan, agar ini bisa diperuntukkan kepada mereka-mereka yang tadi mungkin berasal dari menengah ke bawah, kalangan menengah ke bawah gitu ya. Usai jeda Ya, ya, sambil kita begini. nanti berdengar juga cerita-ceritanya ya Pak Sarmuji. Pasti untuk kuliah ke luar Ya, negeri pasti ditahan dulu bahasa Pak, Inggrisnya ditahan harus dulu Pak. bagus. Kita akan jeda dulu Pak ya. Kami akan kembali saat lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Dalam penelitian kami, yaitu analisis frame setting media TV One pada isu LPDP, paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma interpretif. Paradigma interpretif adalah pendekatan penelitian yang menekankan pemahaman subjektif terhadap realitas sosial dari sudut pandang para pelaku di dalamnya. Paradigma ini menganggap realitas sosial bukan bersifat tunggal, objektif, ataupun terukur sepenuhnya oleh angka, melainkan dibentuk oleh pengalaman, konteks, dan interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Peneliti interpretif biasanya fokus pada makna, simbol, struktur naratif media, dan perbedaan sudut pandang antar aktor dan konteksnya. Selanjutnya, yang kedua adalah pendekatan penelitian. Dalam penelitian kami, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengukuran angka atau statistik, namun pada pemahaman mendalam terhadap cara media menyusun bingkai berita yang dapat mempengaruhi interpretasi audiens terhadap isu. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari fenomena sosial secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan makna, konteks, dan proses komunikasi yang tidak mudah diukur secara kuantitatif. Studi ini sangat relevan dengan penelitian media karena media massa tidak hanya menyiarkan fakta, tetapi juga menginformasikan dan membentuk interpretasi melalui pemilihan isi, kata, dan juga struktur narasi. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, penelitian kami menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami bagaimana media membingkai isu dan bagaimana audiens memaknainya. Metode yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model Mills dan Huberman. Nah, pada metode penelitian kami yang menggunakan kualitatif ini, kami sengaja menggunakan pendekatan
secara metode penelitian ilmiah dengan memperoleh data yang valid dan sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut John W. Creswell tahun 2013 dalam Qualitative Inquiry and Research Design, metode penelitian ini menjadi pedoman untuk merancang pendekatan dan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan karakteristik fenomena sosial yang ingin dikaji. Selanjutnya, Newmans pun pada jurnal dan bukunya menjelaskan bahwa metode penelitian di ilmu sosial menyediakan struktur untuk proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Selanjutnya yaitu ada teknik penarikan informan. Teknik penarikan informan ini yaitu kami menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu. Purposive sampling dipilih karena memungkinkan peneliti, yaitu kami, untuk mendapatkan informan yang relevan dan mampu memberikan data yang mendalam sesuai kebutuhan dari penelitian kami. Penelitian kami memakai teknik ini dipilih karena penelitian membutuhkan informan yang benar-benar pernah menonton pemberitaan isu LPDP di TV One serta mampu menjelaskan pengalaman dan pemahamannya secara reflektif. Populasi dalam penelitian ini adalah audiens yang pernah menonton pemberitaan isu LPDP di TV One, baik melalui televisi maupun kanal YouTube resmi TV One, dan calon atau penerima award di LPDP. Alasan kami memilih populasi ini yaitu yang pertama karena mereka merupakan kelompok yang terpapar langsung oleh pemberitaan isu LPDP. Yang kedua yaitu karena mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk memberikan interpretasi, aktivasi skema, serta reaksi kognitif dan afektif. Dan yang terakhir, karena populasi ini relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami bagaimana audiens membangun makna atas pemberitaan TV One mengenai isu LPDP. Berikutnya adalah keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi faktor penting karena fokus penelitian adalah pemahaman mendalam dan interpretasi makna, bukan generalisasi statistik. Penelitian ini menggunakan beberapa strategi untuk memastikan data yang diperoleh dari siaran dapat dipercaya dan valid. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi. Yang berikutnya adalah strategi penelitian. Penelitian ini menggunakan strategi kualitatif, deskriptif, interpretatif. Strategi ini mendukung paradigma interpretif karena menekankan pemahaman makna sosial di balik berita, bukan sekedar data numerik. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi isi media, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pemaknaan audiens, observasi untuk menganalisis isi pemberitaan TV One, serta dokumentasi untuk melengkapi data penelitian. Untuk metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data adalah langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data bertujuan menggali pengalaman, makna, dan perspektif informan secara mendalam. Pemilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan fokus penelitian dan jenis data yang ingin dianalisis. Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi isi media. Selanjutnya yaitu metode analisis data.
Metode analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara bertahap untuk menyusun data secara sistematis dan memahami makna dari hasil penelitian. Metode analisis data adalah proses mengorganisasi, menginterpretasi, dan juga mengolah data sehingga menghasilkan temuan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara bertahap sejak proses pengumpulan data dimulai. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang dimana terdiri dari 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini digunakan karena memberikan proses analisis yang sistematis, mendalam, dan sesuai dengan karakter penelitian kualitatif, yang menekankan pada pemaknaan dan interpretasi data. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, mengelompokkan, dan menyederhanakan data wawancara maupun dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis melalui narasi tematik, tabel kategori, serta kutipan pernyataan informan. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu menganalisis pola, memverifikasi temuan, serta menyimpulkan makna berdasarkan data yang telah tersusun. Analisis ini dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan pengalaman data pemaknaan informan terhadap isu LPDP yang diberitakan pada media TV One. Yang terakhir, kesimpulan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana TV One memikai isu LPDP serta bagaimana framing tersebut mempengaruhi pemaknaan audiens. Melalui pendekatan kualitatif ditemukan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk cara pandang dan emosi audiens terhadap isu yang diberitakan. Dengan menggunakan konsep frame setting, penelitian ini menunjukkan bahwa framing media berperan dalam mengaktifkan skema kognitif audiens serta memunculkan respon afektif tertentu. Oleh karena itu, pemberitaan media memiliki pengaruh penting dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu isu. Lalu, sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa media memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk realitas sosial melalui proses framing. Berdasarkan hasil analisis terhadap pemberitaan TV One mengenai isu LPDP, dapat disimpulkan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi secara netral, tetapi juga secara aktif membingkai isu dengan sudut pandang tertentu. Framing yang dilakukan oleh TV One terlihat dari pemilihan narasumber, penekanan pada aspek-aspek tertentu, penggunaan bahasa dan visual yang cenderung mengarahkan audiens dan interpretasi tertentu terhadap isu LPDP. Dalam hal ini, media berperan sebagai agen konstruksi realitas yang mampu memengaruhi cara pandang dan opini publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa isu LPDP tidak hanya disajikan secara utuh, melainkan difokuskan pada bagian-bagian tertentu yang dianggap memiliki nilai berita tinggi, seperti konfliknya, kontroversinya, atau aspek-aspek yang menarik perhatian publik untuk dikaji.
Hal ini sejalan dengan karakteristik media massa yang cenderung menonjolkan nilai-nilai newsworthiness. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis framing, penelitian ini berhasil mengungkap bahwa realitas yang ditampilkan oleh media merupakan hasil konstruksi, bukan cerminan objektif dari peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi media yang baik agar mampu memahami dan mengkritisi setiap informasi yang diterima. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian komunikasi, khususnya terkait analisis framing media, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa dengan pendekatan yang lebih mendalam atau menggunakan objek media yang berbeda. Akhirnya kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi jumlah data maupun ruang lingkup analisis. Oleh karena itu, kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk penelitian lanjutan yang dapat memperkaya pemahaman mengenai konstruksi media terhadap isu-isu publik. Demikian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.